Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan hari ini tentunya kita akan masih membahas mengenai tadi ya iguana, bagaimana merawat tips dan triknya. Masih bersama dengan narasumber kita ada Dokter Hewan Dian Ayu Kartikasari. Nah, dokter selanjutnya untuk makanan nih dokter, makanannya apa saja sih dok iguana ini? Oke, kalau untuk makanan, dia ini herbivora, ya, herbivora. Tapi memang dia ketika dia kecil, dia juga mendapatkan nutrisi dari kalau di alam ya, kalau di alam dia mendapatkan nutrisi dari kotoran dan juga kotoran iguana dewasa seperti itu, dia mendapatkan nutrisi dari situ. Tapi kalau sudah di captive breed ya tentu full sayuran sih. Jadi sayuran hijau seperti kangkung ya, seperti sawi yang dirajang, yang diiris-iris gitu ya. Kemudian bunga sepatu dia suka warna merahnya, dia biasanya ngejar warna merah bunga sepatu ya, seperti itulah saya karena dia daun-daunan ya, dan juga apa namanya, dia juga menyukai warna. Jadi biasanya owner-owner itu yang pelihara iguana juga menanam bunga sepatu ya. Jadi itu untuk diberikan ke iguananya. Sekalian juga biasanya yang piara kura juga diberikan ke kura. Oh gitu dokter, bunga sepatu dok. Mm-mm. Bunga sepatu yang warna merah dia suka banget. Oh gitu, Manis baru tahu sebenarnya, saya saya belum dok. ngincip sih. Oke, berarti hanya makan makanan buah-buah, sayur gitu ya dok ya, Iya, karena buah dia. bisa. Dan sekarang pun sebenarnya ada produsen-produsen pakan hewan eksotik itu yang memproduksi pelet untuk iguana gitu. Jadi ada yang seperti itu juga. Jadi apa ya? Mungkin buat owner yang nggak mau ribet beli sayur ke pasar gitu. Cuman karena kalau menurut saya sih malah lebih gampang beli sayur ya. Oke. Nah, tapi dokter ini bisa berubah warna nggak sih dokter dalam keadaan tertentu mungkin gitu dok? Ah, iya. Kak, memang ada yang tanya saya ini iguana nih yang bisa berubah warna. Oh, beda ya, beda. Tapi gitu. Tapi kalau ini terjadinya di di medis ya. Misalnya iguana itu sedang sakit kayak gitu, terkadang dia menjadi kusam. Warnanya, tone-nya itu menjadi turun. Jadi Ya. tone-nya itu menjadi turun. Terus misalnya ketika kita menjemur dia juga, itu ini kalau tadi yang lagi sakit ya, sekarang kondisi sehat adalah misalnya kita jemur dia, nanti warnanya kan jauh lebih gelap. Jadi seperti dia sedang menyerap panas matahari itu sebanyak-banyaknya seperti itu. Jadi dia akan berwarna lebih gelap. Nanti ketika dia sudah berteduh warnanya akan kembali normal. Tapi hanya hanya seperti itu aja. Kemudian ini yang terjadi hanya di klinik. Satu lagi, ketika dia di anestesi ya, ketika dia di anestesi untuk proses operasi, itu biasanya warnanya akan memudar, jadi agak kusam dan tone-nya turun seperti itu. Jadi kayak pucat kayak gitu, kayak pucat ya. Kok pucat ya? Ya nggak pucat sih. Dibilang gitu juga nggak pucat. Warnanya itu kalau misalnya dia red iguana, warnanya itu Mm-mm. nanti akan menjadi agak kusem-kusem jelek gitu loh. Tapi nanti Hmm, ketika dia mulai sadar, warnanya akan kembali normal. oke. Jadi Nah, dia tadi tidak dokter, berubah warna. nyinggung soal sakit nih dok. Kalau Mm-mm. ciri-ciri sakit selain warnanya tadi ya dokter, apalagi Mm-mm. sih dok? Karena kan apa ya, iguana juga nggak bersuara gitu ya dokter. Jadi Iya, kita harus mungkin lebih mengenalnya. betul sekali. Reptil itu kenapa sekarang menjadi sangat ini ya, sangat famous itu karena salah satu faktornya adalah dia tidak bersuara. Jadi untuk yang punya apartemen, yang tinggalnya di apartemen ini sangat menguntungkan ya. Karena tidak boleh memelihara hewan yang bersuara kan. Jadi Betul. agak beresiko kalau yang jenggong atau ngeong gitu kan. Mm-mm. Kalau masa jawabannya tiap hari, oh itu ringtone HP saya, masa iya gitu ya. Iya. Nah, karena akhirnya ada hewan-hewan yang tidak bersuara ini, makanya dia sekarang menjadi apa ya, lebih famous lagi dari sebelumnya. Itu juga salah satu yang cukup susah ketika owner tidak menyadari iguananya sakit. Nah, ciri-ciri iguana sakit itu sebenarnya adalah warna. Jadi seharusnya dia biasanya tuh warnanya
bagus, bersih, cerah seperti itu, tiba-tiba dia menjadi kusam, ya, warna warna sisiknya, warna kulitnya lebih kusam, kemudian dia matanya sayu karena dia lizard, masuk kelas lizard, jadi dia bisa berkedip ya, punya kelopak mata, jadi matanya agak sayu-sayu gitu. Kemudian juga apa namanya, nafsu makannya menurun, ya, nafsu makan menurun. Usahakan pagi diberikan makan itu setelah dia pup, setelah dia defekasi, setelah dia mengeluarkan kotoran, baru kita berikan makan. Nah, salah satu kenapa kok diberikan makanan setelah dia defekasi, itu salah satu cara kita untuk melihat perutnya sudah kosong banget atau tidak. Nah, itu juga kita juga sambil melihat apakah di dalam perutnya itu ada bladder stone atau tidak, atau batu. Ya, kalau di manusia tuh kencing batu gitu ya. Nah, ini di iguana. Jadi bisa kita tekan-tekan lah perutnya. Oh, aman, nggak ada apa-apa. Nanti dia akan makannya jauh lebih enak ketika perutnya udah kosong seperti itu. Nah, proses untuk biar apa jam biologisnya teratur itu juga tergantung dari owner ya. Kalau ownernya bangunnya siang ya berarti iguananya makannya ikut siang gitu. Nah, ini yang perlu perlu membantu apa ya, sebenarnya pelihara pelihara hewan itu juga membantu owner untuk lebih disiplin waktu karena hewan kan juga makannya kan apa ya, jamnya ini beda dengan kita. Kalau kita kan kadang sesempatnya sarapan pagi, kadang enggak tapi ngopi duluan lah, kan hewannya nggak bisa diajak ngopi nih, harus sarapan dulu ya gitu. Nah, ini ya apa namanya, salah satu ciri dari iguana yang sakit. Terus defekasinya, defekasinya misalnya dia jadi lebih encer, berlendir. Nah, seperti itu harus dicurigai. Kenapa? Karena bisa jadi ada parasit, bisa parasit itu bisa cacing, bisa protozoa pencernaan atau yang lain-lain. Jadi banyak sebenarnya yang bisa bisa apa ya, penyakit-penyakit yang bisa mengenai iguana itu seperti infeksi bakteri bisa, infeksi virus juga ada, infeksi jamur. Nah, ini jamur ini di kulit. Nah, kalau ada kulitnya yang spot-spot tertentu itu yang warnanya beda dan kok sepertinya menebal. Nah, ini hati-hati, bisa jadi dia terkena infeksi jamur. Kemudian tadi apa? Bakteri, virus, jamur, parasit. Parasit ini bisa bermacam-macam. Parasit parasit seperti protozoa darah, protozoa di pencernaan, kemudian cacing, seperti itu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Hmm, Itu sih ciri-cirinya. oke. Kalau pertolongan pertamanya dokter gimana? Langsung dibawa ke dokter hewan kah atau gimana, Dok? Kalau terlihat dia mulai menunjukkan gejala yang kok sepertinya dia lebih lesu ya, lebih lesu, lebih males, terus dia agak sayu, coba dilihat kemarin-kemarin gimana pemeliharaannya. Jadi apakah jemurnya sudah rutin? Oh, kalau ternyata ownernya, iya seminggu kemarin saya ujian gitu ya di kampus, saya nggak sempat jemur, coba di manajemen pemeliharaannya diperbaiki dulu. Dijemur pagi, berikan sayuran. Kalau bisa sayurannya di apa dipotongnya lebih kecil-kecil sehingga itu akan memudahkan dia makan. Kemudian berikan buah seperti pepaya yang lembut, yang paling enggak itu gampang dia kunyah gitu ya. Dan tolong sekali untuk para owner iguana jangan memberikan sayuran atau buah yang dingin baru keluar dari kulkas. Jadi diangin-anginkan dulu sampai dinginnya hilang, baru diberikan gitu. Kan seger dok, itu buat kita ya. Tapi kalau buat iguana jangan gitu. Nah, em, ini kalau sudah kita coba perbaiki, jemurnya udah bagus dan lain sebagainya, kok masih tidak ada perubahan, segera bawa ke dokter hewan. Jangan sampai terlambat gitu. Jangan sampai katakanlah gini, ini curhatan dokter hewan ya sebenarnya. Banyak exotic animal itu yang ownernya nggak ngerti kalau hewannya sakit, nunggu seminggu 2 minggu. Kadang itu dibawa ke dokter hewan itu dia sudah dalam keadaan dehidrasi yang sudah kronis, kemudian sudah lemah, tinggal kulit sama tulang. Jadi kalau di istilahnya dokter hewan itu kayak pindah mati. Jadi ownernya nggak mau itu hewannya mati di rumah, matinya di klinik. Nanti dokternya tinggal nyalahin dokternya. Sedih loh kami dokter hewan tuh gitu tuh. Ya, jadi kalau memang dirasa 1-2 hari
kok setelah diperbaiki metabolismenya manajemen pemeliharaannya kok tidak ada perubahan, Mm-mm. segera aja konsultasi dulu, tanya dulu ke dokternya kayak gitu. Tanya ke dokter hewan terdekat gitu ya. Kemudian kalau dokternya bilang bawa deh dulu ke klinik, kita cek sebenarnya kenapa dia. Siapa tahu ternyata di dalam mulutnya itu sudah banyak sekali ini ya apa namanya eksudat seperti apa namanya stomatitis ya yang membuat dia akhirnya tidak mau makan. Nah, itu bisa jadi kita ownernya mungkin nggak ngelihat sampai ke dalam itu ya. Nah, itu dokternya yang akan melihat. Kemudian nanti akan kalau misalnya dokternya menyarankan lebih baik X-ray ya agar kita bisa tahu nih kenapa dalemannya, lebih baik X-ray. Jangan sampai terlambat gitu. Oke. Terakhir Dokter Dian, tips dan trik merawat terus juga mungkin apa yang harus dihindari gitu ya dokter ya untuk Heeh. memelihara ini. Tips dan trik untuk memelihara iguana agar tetap sehat. Nah, yang jelas yang pertama, care sheet-nya harus dipahami dengan sebenar-benarnya. Kemudian jemur ya iguana. Dok, iguana saya albino. Jangan salah, iguana albino kena full matahari sama seperti pada hijau itu juga jauh lebih sehat. Iguana biru juga pastikan liternya alas kandangnya itu juga bersih ya. Ada yang jenis iguana biru itu yang agak sensitif terhadap ini apa namanya tanah ya. Jadi agak pastikan agar dia selalu bersih kandangnya. Jenis iguana yang akan dipelihara itu apa, cari care sheet-nya, kemudian konsultasikan kepada teman atau orang yang kita percaya, yang terpercaya, maksudnya yang terpercaya sarannya itu baik dan tidak menyesatkan gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak informasi yang beredar di sosial media itu yang terkadang berbahaya, berbahaya bagi pemelihara gitu. Jadi kalau kita tidak cerdas dalam dan bijak dalam memilih orang yang kita ajak konsultasi, nah ini bisa membahayakan diri kita sendiri juga gitu. Kemudian yang pastinya sebenarnya adalah persiapkan mental kita sebagai owner, sebagai parents, bahwa kalau kita sudah mengadopsi hewan, maka kita harus memberikan dan menjamin segala kebutuhannya dia, makanannya dia, kemudian kenyamanannya dia, kemudian jangan sampai dia stres, dan juga yang pasti kesehatannya. Salah satunya adalah dengan membawa ke dokter hewan. Konsultasi ke dokter hewan itu akan jauh lebih baik daripada nanti mendapatkan informasi yang kurang tepat. Jadi kalau di orang-orang tua itu kan ada istilah kalau kita belajar kitab buku gitu ya, tidak kita gurukan, ada kemungkinannya kita akan menjadi tersesat. Nah, seperti jadi kalau kita mendapatkan informasi atau kita belajar dari sosmed dan sebagainya, lebih baik kita tanyakan juga tentang itu. Benar nggak sih ini? Gitu. Itu sih. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Dian hari ini sudah sharing-sharing soal iguana. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Oke, Sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengar ya soal hewan eksotis, kemudian juga tadi kita bahas iguana. Jadi yang paling penting tadi dari mentalnya dulu sebagai parents dari iguana itu tersendiri, kita yang memelihara harus lebih siap, lebih bertanggung jawab, tadi memahami juga ya, cari informasi dan ilmu soal hewan tersebut juga. Kemudian tadi menjemurnya juga menjadi salah satu hal yang penting, dan tadi ada makanan juga, serta ciri-cirinya sakit seperti apa. Jadi jangan sampai terlambat, segera dibawa, jadi segera bisa diberikan pengobatan tercepat ya dari dokter hewan yang dipilih. Semoga berguna juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga dokter hewan Dian Ayu Kartikasari pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!